Ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua. Pendapat jumhur, mayoritas ulama, Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya dalil pertama, dalil menghidupkan dan mematikan. Dalil Tuhan menghidupkan dan mematikan. Dalil kedua, ya Tuhan menerbitkan matahari dari timur. Nah, menurut jumhur ulama, tatkala Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalil pertama, Namrud jawab. Di sini Namrud jawab. Namrud menjawab. Tapi jawabannya, bahasa kita jawabannya tidak nyambung. Maksud Ibrahim itu yang sudah mati kau hidupkan, dia mengatakan, ini sudah saya vonis mati, saya maafkan. Berarti saya menghidupkan. Maka jawabannya tidak nyambung. Ya, dan dia hilah, yaitu berbuat hilah ya. Maka karena dalil ini masih kurang jelas, maka Ibrahim berpindah ke dalil berikutnya yang lebih jelas. Yang lebih jelas ya. Karena berhadapan dengan seorang yang kurang paham. Namrud kurang paham, maka Ibrahim karena dalil pertama tidak bisa menjatuhkan Namrud karena Namrud tidak paham dan susah menjelaskan Namrud. Ya, dia bodoh tapi dia merasa pintar, maka Ibrahim akhirnya pindah kepada dalil yang lebih jelas yang tidak mungkin diakali lagi oleh Namrud. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, ya. Dalil pertama adalah muqaddimah. Dalil kedua adalah inti. Jadi ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini pendapat Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau berkata rahimahullah taala, waktu Ibrahim menyebutkan tentang dalil pertama hidupkan dan matikan, Ibrahim tahu bahwasanya Namrud akan menjawab dengan jawaban tersebut karena dia sudah tahu tentang biografi atau dengar-dengar tentang Namrud, ya. Maka waktu Ibrahim menyebutkan dalil pertama, kemudian Namrud menjawab, maka di antara kecerdasan Nabi Ibrahim, kalau begitu, maksudnya bagaimana? Kalau kau mengaku kau bisa ngatur manusia, ya, dengan menghidupkan dan mematikan sebagaimana Tuhanku, kalau begitu seharusnya kau juga bisa mengatur benda-benda langit sebagaimana Tuhanku. Jadi dalil kedua ini dibangun di atas dalil pertama. Bukan berpindah dari dalil yang kurang jelas kepada dalil yang jelas. Pendapat jumhur, perhatikan sini bedanya. Ibrahim mengatakan berpindah dari dalil yang kurang jelas di sisi Namrud kepada dalil yang lebih jelas, kepada dalil yang jelas. Namun ini dikritik oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim tidak. Ibrahim berdalil dengan dalil pertama juga dalil sebagai muqaddimah, sebagai landasan tatkala Namrud berkata, saya bisa mengatur yang manusia dengan menghidupkan dan mematikan sebagaimana Tuhanmu, berarti saya juga Tuhan. Kalau begitu kelazimannya, konsekuensinya, kau harusnya bisa juga mendatangkan matahari dari barat sebagaimana Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Jadi dalil kedua merupakan landasan dari dalil pertama. Yang mudah-mudahan para pemirsa bisa paham. Tapi inilah khilaf ulama tentang masalah ini, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Namrud tidak berkata, wahai Ibrahim, kalau gitu suruh Tuhanmu datangkan matahari dari barat? Kenapa Namrud tidak mengatakan demikian? Balik bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, saya tidak mampu mendatangkan matahari dari barat. Kalau gitu, suruh Tuhanmu datangkan matahari dari barat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Namrud tidak berani mengucapkan demikian karena dia khawatir tiba-tiba benar-benar Tuhannya Ibrahim mendatangkan matahari dari barat, maka dia akan habis di hadapan rakyatnya. Karena dia baru saja melihat keajaiban bagaimana Ibrahim bisa tidak terbakar dari api yang begitu besar, diselamatkan oleh Tuhannya, maka bisa jadi Tuhannya juga menerbitkan matahari dari barat. Oleh karenanya dia terdiam dan tidak menantang Ibrahim alaihissalam. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, akhirnya Namrud ini mengusir Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam buku-buku tafsir menyebutkan pendapat sebagian salaf, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim ba'ud, yaitu lalat atau nyamuk atau lalat masuk ke dalam min kharaihi, masuk ke dalam hidungnya Namrud. Kemudian masuk ke dalam, bikin menyiksa Namrud. Akhirnya kepalanya sakit luar biasa. Kepalanya sakit luar biasa. Kalau mau sembuh, maka harus dipukul kepalanya pakai mitrok, pakai palu. Dipukul kepalanya. Baru kemudian dia enakan. Kalau dipukul, tenang. Nanti sakit lagi, obatnya apa? Tidak ada obatnya kecuali dipukul. Dipukul kepalanya. Orang yang paling baik, mukul dengan dua tangannya. Pukul kepalanya. Dang, itu yang paling baik. Pukul dengan sekuatnya supaya dia tenang. Ya. Yang lain, jengkel, nggak sembuh-sembuh pakai martil. Dan itu ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan dia demikian selama 40 tahun, baru kemudian mati. Ada yang mengatakan dia demikian selama 400 tahun, baru kemudian dia mati. Sebagaimana dia menguasai bumi 400 tahun, demikian juga Allah sisa dia selama 400 tahun. Allah alam bisawab. Intinya, dia yang begitu sombong dan angkuh Namrud, akhirnya dibunuh oleh Allah hanya dengan seekor hewan yang sangat kecil dan hina, yaitu masuk ke dalam hidungnya, dan dia tersiksa begitu lama.